Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Debi Novelasari, Ibu guru kelas 2 di SDN Pesisir Baru, Kecamatan Lemah Bungkuk, Kota Cirebon. Nah, anak-anak, walaupun kita sudah bertatap muka di sekolah, tapi kita tetap belajar dari rumah karena pertemuan kita di sekolah masih terbatas. Ibu tidak bosan untuk mengingatkan kalian selalu menjaga 3 poin penting di masa pandemi seperti ini. Yang pertama, kita harus senantiasa menjaga iman dengan cara beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita menjaga keamanan dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas atau tidak bepergian jika tidak perlu. Dan yang terakhir, kita harus menjaga imunitas tubuh kita dengan cara berolahraga secara teratur, makan makanan sehat, multivitamin, serta cukup istirahat. Anak-anak, untuk materi hari ini kita masih di tema 2, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di sekitar. Yang kedua, mengamati keragaman benda di sekitar dengan berpedoman pada isi teks yang dibaca. Yang ketiga, mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang keempat, menghitung hasil bagi 2 bilangan melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100 dengan cermat. Nah, langsung saja ke materi. Di sini, Beni sangat senang bekerja sama. Begitu pula dalam melakukan permainan. Nah, coba anak-anak amati gambar di bawah ini. Kira-kira Beni dan teman-temannya sedang bermain apa ya? Beni dan teman-temannya sedang bermain permainan bola kertas. Di lapangan sekolah, Beni sedang asyik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukan kertas bekas, lalu kertas yang telah dibulatkan tadi diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas ini terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Dan tim kalah ini nanti harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Beni sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Beni melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Beni. Jika bola berhasil disepak, maka itu tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Nah, berdasarkan cerita permainan bola kertas yang dilakukan Beni dan teman-temannya, coba anak-anak jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa nama permainan dari cerita yang didengar tadi? Ya, nama permainannya adalah bola kertas. Yang kedua, bagaimana cara melakukan permainan itu? Yang pertama, bola kertas dibuat dengan meremas kertas bekas, lalu dibulatkan dan diikat dengan karet gelang. Permainannya terdiri dari 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah, dan tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Yang ketiga, mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Jawabannya, karena Edo tidak ingin timnya kalah
dan temannya terkena lemparan bola kertas. Nomor 4. Bagaimana cara menghindari lemparannya? Yaitu dengan cara disepak. Yang kelima, apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Bendanya ada kertas, batu, dan juga karet gelang. Nah, anak-anak, coba perhatikan di sini. Ada 3 benda yang digunakan dalam permainan bola kertas. Yang pertama ada karet gelang, yang kedua ada kertas, dan yang terakhir ada batu. Berdasarkan benda tersebut, coba kalian perhatikan apa ya ciri-ciri dari masing-masing benda itu. Yang pertama karet gelang. Karet gelang ini ciri-cirinya berbentuk lingkaran, kemudian berwarna-warni, terbuat dari karet ya, lentur, dan juga karet gelang ini termasuk benda padat. Yang kedua adalah kertas. Kertas ini benda yang berbentuk persegi panjang, berwarna putih, terbuat dari kayu, dan termasuk benda padat. Anak-anak mungkin baru tahu ya kalau kertas ini terbuat dari kayu. Nah, coba kalian cari tahu bagaimana proses pembuatan kertas itu. Yang ketiga ada batu. Batu ini bentuknya tidak beraturan ya anak-anak ya. Berwarna abu-abu, keras, dan juga termasuk benda padat. Selanjutnya, coba kalian simak teks percakapan berikut ini. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu, kata Dayu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah, kata Dayu. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, anak-anak, contoh perilaku Dayu ini tidak boleh kita tiru ya, karena apabila kita selesai jajan, sampahnya harus dibuang ke tempat sampah. Itu adalah salah satu bentuk aturan yang ada di sekolah. Lalu, bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Dan juga sementara itu dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Juga sebelum masuk kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan juga setelah pelajaran selesai, dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan juga keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan juga seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sekarang, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Pertama, kita lihat ada gambar apa itu? Ini ada siswa yang tidak mematuhi aturan memakai seragam karena bajunya dikeluarkan. Maka ini tidak termasuk gambar yang mematuhi aturan di sekolah. Sedangkan yang kedua, ada siswi yang menggunakan seragam dengan rapi. Maka ini termasuk perilaku yang mematuhi aturan. Yang ketiga, ada anak yang datang ke sekolah sebelum jam 7. Nah, ini merupakan salah satu perilaku yang mematuhi aturan. Yang keempat, di sana ada gambar siswa sedang upacara bendera. Ini juga termasuk perilaku yang patuh aturan di sekolah.
Kemudian selanjutnya ada gambar siswa sedang bermain bersama. Ya, ini juga termasuk perilaku yang terpuji di sekolah karena mereka bermain bersama-sama, tidak bertengkar. Lalu yang selanjutnya ada gambar siswi menggunakan baju seragam secara rapi. Ini juga termasuk mematuhi. Selanjutnya ada siswa sedang menyapu kelas. Ini juga termasuk perilaku yang patuh terhadap aturan di sekolah. Selanjutnya ada siswa yang sedang berdoa sebelum pelajaran dimulai. Ini juga termasuk yang mematuhi. Kemudian gambar terakhir di situ ada seorang siswi yang terlambat masuk kelas. Maka ini tidak boleh dilakukan di sekolah. Kita harus datang ke sekolah tepat waktu ya. Nah, masih ingatkah kalian tentang pembagian yang bisa diubah dalam bentuk perkalian? Di sini coba perhatikan, dalam perlombaan sepak bola jumlah pemain inti sebanyak 88 orang. Berapakah jumlah tim yang mengikuti perlombaan? Caranya adalah dengan mengurangi jumlah pemain inti dengan jumlah satu tim dalam sepak bola, yaitu jumlahnya berapa anak-anak? 11 ya. Maka kita bagi 88 dibagi 11. Kita hitung 88 dikurangi 11, dikurangi 11, dikurangi 11, dikurangi 11, terus sampai hasilnya 0. Maka jumlahnya ada 8 tim yang mengikuti perlombaan. Di sini lihat ya, ada soal lain. Paman Beni sering terlibat dalam kepanitiaan perlombaan sepak bola. Beliau bertindak sebagai koordinator perlengkapan. Berikut banyak bola yang dibutuhkan untuk dibagikan ke beberapa lokasi. Bantulah Paman Beni untuk menghitungnya. Kemudian ubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, caranya adalah dengan kita cari dulu hasilnya. 27 dibagi 9. Kita ubah 27 dibagi 9 sama dengan titik-titik menjadi perkalian. Kita balik anak-anak. Titik-titik dikali 9 sama dengan 27. Kira-kira berapa ya? Bilangan apa yang dikalikan 9 hasilnya 27? Mari kita cari satu persatu ya, dengan mengalihkan suatu bilangan dengan angka 9. Nah, kita contohkan angka 1. 1 dikali 9 hasilnya 9 bukan 27. Berarti itu jelas salah. Kemudian selanjutnya angka 2. 2 dikali 9 hasilnya berapa ya? Nah, hasilnya 18. Maka ini juga bukan 27. Kita coba angka berikutnya, yaitu angka 3. 3 dikali 9 hasilnya sama dengan 27. Maka di sini hasil dari 27 dibagi 9 adalah 3. Karena 3 dikalikan 9 hasilnya 27 ya. Di sini kita bisa mengubahnya dengan cara mengurangi angka 27 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 sebanyak 3 kali sampai hasilnya 0. Untuk soal-soal berikutnya, silahkan kalian coba untuk mengerjakannya di rumah bersama orang tua kalian. Dan nanti kalian serahkan kepada ibu bapak guru di sekolah untuk dikoreksi ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.